Pilih benih udang yang aktif dan kuat. Selalu beli benih udang dari perbenihan atau tempat perbenihan yang bersertifikat. Gunakan benih PL12 atau di atasnya. Panjang tubuh total lebih dari 12 mm. Benih harus seragam ukurannya dan memiliki warna coklat gelap atau terang. Hindari membeli benih yang berwarna merah, biru, atau hijau. Udang benih harus lulus tes stres salinitas. Caranya, kumpulkan sekitar 50 biji benur dalam gelas dengan air kolam atau payau dan kuantitas sama dengan air tawar jumlahnya. Tunggu selama 3 jam. Jika lebih dari 90% benih yang bertahan hidup, maka benih ini dapat digunakan. Pilih benih udang yang sehat. Udang benih harus memiliki usus penuh dan hepatopankreas atau otak berkembang dengan baik. Caranya, kumpulkan 10-20 benih, amati di bawah kaca pembesar atau mikroskop. Benih harus bersih dan tanpa luka atau hilang kaki. Menguji benur dari penyakit. Benur udang mungkin terjangkit penyakit patogen seperti bintik putih atau white spot syndrome virus atau WSSP dan monodon basulovirus atau MBP yang merupakan penyebab paling penting terhadap kematian udang di tambak. Caranya, ambil dan kumpulkan kira-kira 100 PL dalam kantung benur dan berikan kepada laboratorium kesehatan ikan untuk dites penyakit. Pengecekan WSSP atau white spot harus negatif dengan PCR test dan demikian juga dengan TSP atau Taura syndrome virus di area tambak. Jika tidak mempunyai fasilitas laboratorium di sekitar Anda, maka gunakan dot blood test kit atau shrimple test kit untuk menguji white spot atau bintik putih. Jika garis ganda muncul di atas alat tersebut, maka tolaklah benur tersebut. Tapi jika hanya satu garis yang muncul di alat test kit dot blood, maka benur tersebut dapat dipilih. Lakukan juga tes untuk MBP dengan menggunakan mikroskop. Jika infeksi NBP menengah atau sangat tinggi, maka jangan pilih benur tersebut. Pengemasan benur dalam kondisi yang baik dan transport dengan cepat. Jangan mencampur benur yang berasal dari bak yang berbeda, dari unit perbenihan yang sama, atau dari unit perbenihan yang berbeda. Kadar garam atau salinitas bak benur dan air tambak harus sama dan tidak boleh berbeda melebihi dari 5 ppt. Sebelum mengemasi benur, sesuaikanlah salinitas air di bak dengan salinitas air di tambak. Mulailah menyesuaikan salinitas pada tahap PL10 dan selesaikan proses penyesuaian sekurang-kurangnya 1 hari sebelum benur dikemaskan. Kantung harus cukup oksigen. Perbandingan antara air dan oksigen 1:3. Tiap-tiap kantung harus dimasukkan sekitar 1000 PL atau 1000 sampai 2000 PL per 1 liter air. Waktu pemindahan atau transport dari unit pembenihan ke tambak kurang dari 6 jam. Jika waktu transportasi melebihi dari 6 jam, maka kurangilah sedikit temperatur dengan air dingin dan masukkan ke dalam kotak termokol. Waktu pemindahan, transport selama waktu dingin atau sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Lakukan pengiriman dengan kendaraan tertutup. Benih harus dilepaskan dalam tambak pada saat suhu udara dingin. Misalnya, setelah jam 6 sore atau sebelum jam 8 pagi. Lepaskanlah selalu dalam air yang berwarna hijau. Jangan melakukan penebaran bibit dalam air yang dangkal. Sesuaikanlah bibit dengan air tambak sebelum melepaskannya. Jagalah agar kantung-kantung benih mengambang di air selama 20-30 menit. Campurkanlah air tambak ke dalam kantung benih secara perlahan-lahan selama 30 menit dan kemudian lepaskanlah benih ke dalam tambak. Hindari benih dari tempat pendederan yang tidak ditangani secara baik.